Merangkai ATP berdasarkan CP dan karakteristik sekolah. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Contoh tadi matematika antara SMK Bebunga dengan SMK Sungai Durian itu berbeda, Bu. Karena di Bebunga harus ada apa tadi, Bu? Bunga tunggal, sedangkan di Sungai Durian tidak perlu pakai bunga karena sudah berbunga-bunga. Nah, ini. Kita lanjut ya. Nah, mulai tahun ajaran 2021-2022, Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara terbatas pada sekolah penggerak kalau jam dulu. Habis itu sekarang sekolah-sekolah yang menjadi kelinci percobaan pemerintah, termasuk SMK 1 dan SMK 2. Simpang 4 ya. Mari kita pahami beberapa prinsip pendekatan yang digunakan di kurikulum ini. Nah, prinsip yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Untuk memahami kaitan posisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum operasional, mari kita memahami terlebih dulu konsep Blackboard Design ini Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan dengan kurikulum K13. Makanya tadi mohon maaf yang dari ATP tadi, ATPH tadi, yang ada C1, C2 itu kurikulum 2013 Bu. Ya, KKTP. Nah, sekarang menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi urutan hierarki C1, C2 itu pian gunakan lagi. Kenapa? Karena sekarang yang pian gunakan sesuai dengan kondisi anak-anak yang diperlukan. Anak-anak pertama misalnya pian mengenalkan, masa langsung memahami kan enggak ya? Berarti melihat dulu, menyaksikan dulu. Nah, setelah menyaksikan baru mempraktekkan, setelah praktek paham, kan gitu. Boleh seperti itu atau sesuatu yang anak-anak sudah pernah tahu ketika di SMP ataupun di yang lainnya langsung memahami juga nggak masalah. Karena dia sudah tahu. Oh, di SMK untuk menguatkan berarti harus dipahamkan dulu. Nah itu. Nah alurnya seperti ini Bapak Ibu. Kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah itu yang membuat adalah warga sekolah. Siapa warga sekolah? Ya pian, guru, ya, manajemen sekolah. Habis itu pihak yang ada berdampingan dengan sekolah, boleh dinas, boleh perusahaan, dan mitra-mitra sekolah dan warga masyarakat sekolah termasuk orang tua siswa. Nanti ini akan dirincikan oleh Pak Yusuf di kos ke 1 dan 2 Pak ya. Di kos 1 dan 2. Nah, ini tugas kita sekarang adalah di sini. Setelah kita tujuan pembelajaran sudah kita buat, nah kita lari ke alur tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajaran di CP tadi kita masih menggunakan keinginan pemerintah dulu. Nah, setelah ini keinginan kita. Setelah ini, jadi keinginan kita yang akan kita gunakan. Nah setelah itu baru nanti materi kita adalah modul ajar. Bapak Ibu, CP, ATP dan modul ajar itu ibaratkan sebuah senjata atau alat untuk mencari nafkah kita sebagai seorang pendidik. Kalau pekebun sawit senjatanya adalah dodos atau egrek untuk memanen sawit dan alat-alat bantu yang lain. Nah, kalau nelayan adalah perahu dan jalannya untuk menangkap ikan, kita sebagai pendidik adalah CP, ATP dan modul ajar. Nah, kalau alatnya itu tumpul, maka panennya nggak memuaskan, bahkan menyakitkan kita kan untuk panen. Tapi kalau alatnya itu bagus, nyaman, maka ya nyaman kita untuk mengajar. Ya walaupun kadang-kadang alatnya tajamnya luar biasa, tetapi yang menggunakan nggak bisa juga nggak nyaman. Maka guru dan alat ini penting. Saya katakan penting. Maka disinilah nanti kita akan menguatkan untuk alat pembelajaran kita. Nah ini Bapak Ibu. Ya analoginya seperti ini. Itu yang nyaman. Jadi analogi Blackboard Design ini. Jadi pemerintah itu menginginkan
sebuah pembelajaran itu punya tujuan dulu. Jelas tujuannya. Ketika sudah jelas tujuannya, maka yang akan kita lalui itu bagaimana, itu tergantung kita. Misal kalau di sini ya, kita membuat sebuah target adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Punya waktu targetnya 6 bulan. Maka yang harus kita lakukan seperti apa? Nah ini, kalau di sini contohnya membuat kuliner ya, makanan-makanan. Boleh sambil melakukan memoto dulu makanan-makanan, meneliti dulu, itu terserah pian. Yang penting 6 bulan selesai. Atau misalnya ketika sampean mau ke Banjarmasin, terserah mau lewat mana. Tapi tujuannya sudah jelas, saya mau ke Banjarmasin. Sampean mau lewat Tanah Grogot mutar, habis itu lewat jalur Banua 5, atau lewat Batu Licin, atau lewat pesawat, atau lewat kapal. Itu terserah pian. Dan kecepatannya masing-masing. Kalau lewat pesawat mungkin 1 jam selesai sampai Banjarmasin. Ya. Tapi alatnya belum ada. Sama harus ke Kota Baru dulu. Habis itu baru ke Banjarmasin, atau ke Simpang dulu baru ke Banjarmasin. Kalau naik kapal mungkin boleh di dermaga sini langsung ke Banjarmasin, tapi kapal kayu terombang-ambing di lautan, ya kan? Nah ini sampai tapi lama. Atau lewat travel bisa 12 jam sampai Banjarmasin. Itu tergantung pilihan-pilihan pian. Nah sama juga dengan analogi pembelajaran kita juga seperti itu. Jadi kita itu disediakan tujuan pembelajaran oleh pemerintah, tinggal kita melaluinya dengan cara seperti apa. Itu pilihan kita. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Nah, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Jadi hasilnya dulu kita inginkan apa? Nah, hasilnya yaitu pelajar Pancasila. Hasilnya itu diinginkan. Kenapa kok pelajar Pancasila? Bapak Ibu mohon maaf, pembelajaran apalagi SMK, mohon maaf nih ya, SMK itu mencetak buruh-buruh handal. Ya, tidak melihat karakteristiknya bagaimana. Iya Pak ya? Iya Bapak Ibu, sampai itu mencetak kerbo-kerbo yang nyaman, dicucuk hadangannya, ditarik ke sana kemari. Iya. Itu mohon maaf, saya agak pelan supaya pengawas nggak dengar. Tapi memang kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita sama sekali tidak melihat bagaimana karakteristik peserta didik kita. Ini kondisi di lapangan seperti itu. Maka pemerintah itu menginginkan hasil yang memiliki karakteristik bagus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang diinginkan pemerintah. Kenapa? Karena melihat karakteristik pelajar Indonesia itu hancur-hancuran Bapak Ibu. Apalagi setelah negara api menyerang. Ya. Sempat kan krisis dimensi pendidikan kita setelah negara api menyerang. Avatar Eng aja tidak bisa menangani, ya. Nah ini, ini Bapak ini nggak sesirkel dengan saya, jadi nggak paham dia Avatar Eng. Nah ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Maka pemerintah itu yang diinginkan adalah pelajar-pelajar yang memiliki karakteristik keindonesiaan yang bagus, memiliki nilai-nilai yang bagus. Nah, setelah itu baru menentukan bukti dan asesmennya, caranya. Untuk itu apa? Langkahnya seperti apa? Penilaiannya seperti apa? Nah, setelah itu baru merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Sudah tahu asesmennya nanti seperti ini, kita susun. Berarti rancangannya harus seperti ini. Nah itu Bapak Ibu. Ini yang tahapan menurut teori di kurikulum Merdeka. Makanya berbeda dengan KTSP. Ya KTSP kan dirancang dulu untuk tingkat dasar, memahami C1, C2 dan kayak gitu kan Bu. Kalau sekarang enggak, kebutuhan anak itu seperti apa? Yang penting berkarakter, dia memiliki skill yang bagus. Kan yang diinginkan seperti itu. Ya, ketemu gurunya itu memiliki akhlak yang bagus, kan gitu ya. Kita tuh kan senang kalau melihat anak-anak kita punya akhlak yang bagus Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau ketika melihat anak-anak kita lulusan SMK Sungai Durian, memperkosa kan ngeri kan Bu. Sedihnya Bang kita jadi guru kan gitu ya.
lulusan SMK Sungai Durian, oh jadi orang hebat, jadi orang yang ketika ketemu guru cium tangan dan sebagainya. Walaupun kita tidak bilang hormatkan seperti itu, tetapi ketika melihat anak kita sukses, maka itulah yang menjadi sebuah kebanggaan kita. Walaupun gurunya begitu-begitu saja. Ya. Nah ini. Nah berikutnya Bapak Ibu, nah memahami kurikulum Merdeka ini. Dalam kurikulum Merdeka tujuan akhir adalah profil pelajar Pancasila. Pertanyaan saya, sama sudah tahu profil pelajar Pancasila? Sudah? Oh ya, alhamdulillah. Oh belum. Nah ini. Nah dari tujuan akhir tadi diturunkan menjadi CP yang sudah kita copy tadi, walaupun ada agak-agak pahit ngopinya, agak-agak tersalah-salah ngopi ya, apa-apa itu dinamika dalam kehidupan kita. Nah ada yang kecepatan ngopi, minta langsung ke sini, ya kan? Ya, dinamikanya memang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dari itu ada beberapa fase dan didetailkan menjadi TP dan ATP sebelum masuk ke proses perancangan. Nah, nanti perancangan itu adalah modul ajar. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi kita di sini dulu. Nah, setelah itu, nah ini kita memahami. Ini yang diinginkan oleh pemerintah, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila, ada 6 profil pelajar Pancasila, 6 ya, 6 profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang diinginkan. Beriman itu seperti apa? Akhlak yang beragamanya baik, akhlak pribadinya baik, akhlak kepada manusianya juga baik, akhlak kepada alamnya juga baik, akhlak kepada negara juga baik. Ini yang diinginkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Maka ini yang paling fondasi paling utama. Maka nanti kalau pian ngajar, jangan aja ngajar skillnya saja, tapi akhlaknya juga harus baik. Nah, biasanya kalau akhlak beragamanya baik, akhlak yang lainnya juga akan baik. Tapi kalau akhlak beragamanya konslet, semuanya konslet Bapak Ibu. Ya, maka sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa menjadi keuangan Yang Maha Esa. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa? Karena akhlak beragamanya rusak. Harusnya ketuhanan Yang Maha Esa jadi keuangan Yang Maha Esa. Semua diukur dengan uang. Mau masuk sekolah nyogok. Ada uang urusan mulus. Wah itu. Udah Pak ya, ujung-ujungnya duit. Tak ada uang silahkan mampus. Nah ini. Akhirnya ketika agamanya bagus, makanya Bapak Ibu tolong ya ini pian pikirkan. Karena pemerintah menginginkan seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, kebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya. Bapak Ibu, mohon maaf, anak-anak kita ini sekarang lebih suka dengan budaya Korea daripada budaya Indonesia. Iya kan? Gaya-gayanya. Oh, gurunya juga gitu. Asik bilangnya, asik. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Sembunyi Pak, tapi masuk di HP. Aduh. Nah ini komunikasi dan interaksi antara budayanya ini juga lumayan sekarang bermasalah Bapak Ibu ya. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan sosial ini yang diinginkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Jadi yang paling utama dalam kebinekaan global itu adalah mencintai dan menghargai budaya yang ada di lingkungan situ. Makanya saya ingat pesan almarhum bapak saya itu, kata bapak tuh, di mana kamu menginjak bumi, disitulah langit dijunjung. Nah, ketika kita di Kalimantan, maka budaya Kalimantan lah yang kita junjung. Ya, makanya orang-orang Jawa itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Ya, bahasanya setengah nasional. Ada di mana-mana. Kenapa? Karena dia tidak mau berkonflik. Dia mau menghargai dan mengenal budaya dia di tempat tinggalkan itu atau di mana dia berada. Nah, ini salah satunya. Nah, awalnya uang Pak ya. Nah, yang berikutnya adalah gotong royong, kolaborasi dan kepedulian. Ini yang sekarang berkurang Bapak Ibu. Kolaborasi dan kepedulian ini Bapak Ibu. Coba kalau di kota-kota ini kejadian di kota-kota Bapak Ibu ya, di daerah saya kerja. Kalau mudah-mudahan di sini enggak.
Jadi ketika ada orang kecelakaan, tidak orangnya yang ditolong Bapak Ibu, tetapi difoto dulu, bikin status di sosial dan dia langsung pergi. Dompetnya Nah, ini diambil. kondisinya anak-anak sekarang seperti itu. Nah, maka inilah ya membuat miris kondisi negeri kita. Termasuk ketika ada masalah, ya harusnya kalau orang bergotong royong dan berkolaborasi yang baik itu disampaikan dengan head to head, dari mata ke mata, dari hati ke hati gitu ya Bu ya, supaya ada solusi. Ini enggak disampaikan di status. Jadi orang tahu, orang berpikir negatif dan lain sebagainya. Ya, harusnya kan kalau dalam bahasa agamanya itu didatangi dulu, dijelaskan dulu apa masalahnya. Apa namanya Pak kalau bahasa agamanya itu? Ya, ditabayuni dulu. Nah ini, maksudnya seperti itu. Yang berikutnya, pemerintah menginginkan pelajar Indonesia adalah kreatif. Kreatif yang seperti apa? Nah ini kreatifnya harus dilihat Bapak Ibu ya. Jangan asal kreatif, anak-anak kita ini kreatif. Benar Bapak Ibu. Saking kreatifnya tidak pernah diajarkan membikin anak, dia bisa bikin anak. Itu saking kreatifnya Bapak Ibu. Pacaran model apapun ada. Makanya malam tadi itu saya dengar dari salah satu guru SMK Sungai Durian, tidak boleh berboncengan antara cewek dan cowok. Ya kan? Karena kalau nggak seperti itu ada Pak. Keren itu Pak. Ya. Kreatif ya. Karena kalau anak itu dibiarkan seperti itu kreatif Bapak Ibu. Nah tapi kreatifnya negatif. Ya. Ini. Nah menghasilkan gagasan yang orisinil. Nah ini. Habis itu menghasilkan karya yang tindakan yang orisinil. Itu Pak saya kreasi. Bahkan hasilnya orisinil bikinan saya, tapi kan negatif. Nah makanya ini yang benar itu sudah. Ya. Itu positif dulu Pak. Positif dulu ya baru punya ya. Nah ini. Nah berikutnya berpikir kritis, memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Nah ini. Jadi berpikir kritis itu Bapak Ibu, kadang-kadang kenapa pemerintah menginginkan itu? Jangankan peserta didik kita, gurunya pun kurang lebih sama. Ketika ada berita, itu tidak ditabayuni dulu, tidak dipikir kritis dulu, langsung di-share. Padahal beritanya hoax. Nah ini, maka kita di sini Bapak Ibu. Nah berikutnya mandiri. Bagaimana mandiri ya? Dia pemahaman diri dari situasi dan regulasi diri. Nah ini, inginkan adalah pelajar-pelajar yang mandiri. Makanya kebutuhan dan keperluan anak itu kita yang tahu di kelas. Ya, kita yang mengerti di kelas. Maka kemandirian anak itu mari kita tumbuhkan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang diinginkan pemerintah dari kurikulum Merdeka. Karena krisis sekali nih Bapak Ibu. Ya, krisis sekali. Berikutnya, nah ini sama, kurang lebih sama dari tadi. Nah, ini karakteristik sekolah dalam KOS, ini nanti dijelaskan Pak Yusuf. Ya, jadi gambaran umumnya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana sekolah itu punya visi misi, bagaimana punya karakteristik sekolah dan apa keperluan siswa di sekolah itu. Ya, apa keperluannya sekolah, apa yang diperlukan, apa yang sangat urgent di sekolah itu, atau kalau dalam bahasa Pak Menterinya itu pembelajaran yang efektif atau apa Pak? Menyenangkan. Yang sangat diperlukan itu namanya? Yang diperlukan apa yang penting sekali? Ya, yang seperti itu ya apa namanya? Lupa saya namanya. Itu sudah. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya yang menurut Pian itu penting dan diperlukan masyarakat, ya itulah. Esensial ya. Anu Pak, hakikinya, Iya. hakikatnya. Nah, hakikatnya seperti itu Pak ya. Atau substansinya sama saja dengan esensi kok.